bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu perlindungan Tuhan ada bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku kan menghadap Kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Mu dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami aman dalam lindungan tangan Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami para pendengar ya Bapa. Lembutkan setiap hati kami supaya firman yang kami dengar boleh Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan bergantung pada Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yeremia pasal 23 sampai pasal 25. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yosua 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Renungan hari ini didasarkan pada teks yang terdapat dalam kitab Yosua 1 ayat 1-9.
Pada ayat-ayat tersebut terdapat beberapa pokok penting yang patut dipelajari. Yang pertama, setelah Musa meninggal, Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikannya dalam ayat 1 dan yang kedua. Setiap orang yang terlahir ke dalam dunia pada suatu saat akan menghadapi kematian, kecuali Henokh, Musa, dan Nabi Elia. Mereka diangkat hidup-hidup ke surganya. Saat membayangkan kehebatan kompetensi seseorang, seringkali orang lain meragukan kemampuan yang menggantikannya nanti. Tetapi sejatinya, sebesar apapun kepemimpinan seseorang, Tuhan telah mempersiapkan seseorang menggantikannya kelak jika pada suatu saat nanti orang tersebut meninggal dunia. Sama halnya dengan Musa. Musa adalah pemimpin imigrasi terbesar sepanjang sejarah. Tuhan menentukannya untuk membawa lebih kurang 2,5 juta jiwa dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Musa adalah pemimpin yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi setelah Musa meninggal, Tuhan tidak pernah salah memilih Yosua yang akan menggantikan kepemimpinan Musa untuk membawa Israel ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bukankah Yosua adalah abdinya Musa sebelumnya? Jawabannya adalah iya. Justru karena tingginya rasa pengabdiannya dan kesetiaannya akan kehambaannya yang membentuk karakternya menjadi seorang pemimpin yang andal di kemudian hari. Kesediaan seseorang untuk mengabdi, taat, dan setia yang memungkinkannya menjadi seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa, hal itu juga kepada Yosua dalam ayat yang ketiga. Kepemimpinan Musa berakhir di atas Gunung Nebo. Yang melanjutkan kepemimpinan Musa sampai tanah perjanjian adalah Yosua. Dari posisi hamba menjadi pengganti tuannya, kenyataan yang tidak pernah terpikirkan manusia. Tuhan tidak pernah salah untuk menetapkan Yosua menjadi penerus kepemimpinan Musa. Dari semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, tidak seorang pun yang diperkenankan oleh Tuhan memasuki tanah perjanjian kecuali dua orang ini, yakni Yosua dan Kaleb. Karena itu, percaya kepada Tuhan sebagai pengendali alam semesta adalah hal yang tepat. Kemungkinan besar orang Israel meragukan kompetensi Yosua untuk menggantikan Musa. Tetapi Tuhan tidak pernah keliru menetapkan orang pilihannya untuk memimpin orang Israel dalam melakukan perjalanan. Lalu yang ketiga, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua sepanjang hidupnya dalam ayat yang kelima. Kekuatan setiap orang berbeda-beda satu sama lain, tetapi kekuatan Yosua tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Bukankah Yosua manusia biasa? Tetapi mengapa kekuatannya melebihi setiap orang? Karena kekuatan yang dimiliki oleh Yosua berasal dari Tuhan. Hanya kekuatan yang dari Tuhan yang dapat mengalahkan semua kekuatan manusia yang terdapat di bumi. Tuhan mampu memberikan kekuatan ekstra kepada setiap orang yang dikehendakinya, melebihi dari kekuatan pada biasanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap orang Kristen perlu menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Hanya Tuhan yang menghendaki kehadiran kita di dunia ini. Orang tua hanya berharap memiliki kasih karunia di tengah keluarganya, tetapi yang berkuasa untuk menentukan segalanya adalah Tuhan. Lalu yang keempat, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk menguatkan hatinya dalam ayat yang keenam. Terdapat hal penting yang patut diperhatikan Yosua, yakni menguatkan hati terus-menerus dalam kehidupannya setiap hari. Hati adalah pusat kehidupan. Hal itulah yang menyebabkan bahwa Tuhan lebih melihat hati daripada bagian hidup lainnya. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah gerak hati lurus, spontan, dan jitu, bukan hati yang longgar atau beku. Tanpa seizin Tuhan, perjalanan sejarah dunia akan berhenti pada titik tertentu. Tuhan penguasa alam semesta akan melakukan tindakan pemeliharaan terhadap seluruh ciptaannya lebih besar
dari yang dilakukan manusia. Lalu yang kelima, bertindak berdasarkan hukum yang disampaikan Tuhan dalam ayat yang ke-7. Terdapat standar perbuatan yang harus diperhatikan Yosua dalam melakukan kepemimpinan. Standar yang dimaksudkan ialah hukum yang disampaikan Tuhan, bukan yang dihasilkan oleh manusia. Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu yang berkenan kepada manusia daripada manusia itu sendiri. Karena manusia adalah ciptaannya, percaya, taat, dan setia sepenuhnya kepada Tuhan adalah cara hidup yang paling tepat untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Lalu yang keenam, jangan lupa menyampaikan Taurat Tuhan kepada orang Israel dalam ayat yang ke-8. Taurat adalah pedoman dalam menjalani kehidupan. Taurat adalah firman Tuhan. Sebagai pemimpin, Yosua mendapat tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang dipimpinnya. Tuhan ini tidak boleh diabaikan oleh Yosua. Jika abai menyampaikannya, Yosua akan menjadi pemimpin yang lemah, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan dalam mewujudkan peran yang semestinya dalam menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Lalu yang keenam, Tuhan akan menyertai Yosua dalam menjalankan panggilan kehidupannya dalam ayat yang ke-9. Yang paling penting dalam menjalani kehidupan adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah berkat yang paling besar dalam kehidupan. Setelah Yesus terangkat ke surga, Bapa mengirimkan Roh-Nya untuk menyertai kehidupan orang-orang percaya. Karena Tuhan memahami betul, tanpa penyertaannya, orang-orang percaya tidak akan sanggup melawan dari godaan iblis dan menjalani kehidupan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman ini merema bagi kami ya Tuhan. Bagaimana kami boleh diajar untuk hidup selalu bergantung kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.